Hello again everyone, welcome back again di Old Coins Update. First of all, saya pengen say thank you buat teman-teman yang udah kasih support di previous video update. Kita hampir mencapai 500 likes ya, dan itu artinya kelihatannya live streaming minggu ini akan kita jalankan. Untuk rencana sih sebenarnya antara Rabu atau Kamis, jadi kita akan live streaming mungkin malam ya, sekitar jam I don't know, maybe jam 9, jam 10 ya, karena sebenarnya itu jam-jam saya trading ya. Jadi ada lagi trading biasanya di US stock market itu open sekitar jam segituan, dan itu sebenarnya cukup oke gitu loh untuk dimanfaatkan. Mungkin di hari Kamis lah kita coba untuk lihat ya, karena itu satu hari sebelum NFP dan biasanya market cenderung slow, jadi itu bisa kita manfaatkan untuk analisa bareng-bareng. So anyway teman-teman, sekalian saya pengen inform, manfaatkan sekali lagi promo untuk Advance Group di bulan ini. Jadi buat teman-teman yang hendak bergabung, promo tersebut akan kita tutup pada tanggal 31 Agustus. Dan next week berarti kita akan adakan webinar buat teman-teman yang baru bergabung. Saya akan coba untuk jelaskan sedetail mungkin gimana caranya memanfaatkan seisi grup kita, supaya teman-teman bisa manfaatkan itu dengan maksimal dan bisa mendapatkan benefit ya sebanyak mungkin lah, intinya seperti itu. Oke, so kita bakal langsung aja masuk ke dalam analysis buat si PP Coin. Jadi ini sebenarnya request ya dari beberapa orang yang kelihatannya lumayan concern terhadap PP Coin. Jadi ada beberapa yang sampai DM di Instagram, dan saya lihat nggak 1-2 orang, tapi bisa lebih dari 5-6 orang ada kali ya. Tapi saya cuma lihat aja sih teman-teman ya. Dan saya bingung kenapa PP Coin itu jadi banyak banget yang nanya gitu. Dan setelah cari tahu newsnya, oh ternyata memang baru tanggal 25 Agustus ya, which is sekitar 2-3 harian yang lalu, PP di sini mengalami tekanan jual yang agresif. Sebenarnya kalau dilihat dari price actionnya sih memang ya sejalan lah ya dengan posisi Bitcoin gitu loh. Cuma bedanya Bitcoin turunnya udah duluan, PP Coin di sini baru nyusul sekitaran tanggal 24 Agustus. Ya which is sedikit telat lah atau delay dari posisi si Bitcoin. Setelah saya cari tahu, ternyata PP Coin di sini ada problem ya. Kelihatannya ada sentimen yang kecenderungannya negatif. Ya saya sih nggak bilang ini FUD ya, mungkin buat nakut-nakutin teman-teman atau gimana. Tapi memang pribadi sendiri ada reason kenapa saya nggak terlalu banyak beli dengan meme coin, apalagi kalau udah lewat hype-nya ya. Karena kita tahu di sini meme coin itu adalah coin yang bisa dibilang mengandalkan komunitas banget lah. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang punya interest gitu, dan kita bilangnya nggak solid lah ya teman-teman sekalian, ya anyone can exit easily gitu. Jadi nggak ada reason buat mereka nge-keep coin mereka lama-lama juga kalau misalkan memang target keuntungan mereka sudah tercapai, ibaratnya seperti itu. Nah, ngelihat informasi baru-baru ini, katanya ada sekitar 16 juta token ya, atau 16 juta dolar nih. Wah, berarti banyak banget ya. Kayaknya triliun token ya kalau nggak salah saya tadi lihat ya. Intinya ditransfer teman-teman ke exchange. Dan kondisi tersebut diperparah dengan developer itu tiba-tiba mengganti security protokolnya. Jadi untuk proses transfernya katanya biasanya butuh 5/8 ya, multi signature. Nah ini jadi 2/8 aja, artinya prosesnya lebih cepat gitu. Dan setelah itu kondisi ini meningkatkan kekhawatiran market lah ya akan potensi dari developer melakukan planning untuk atau punya planning memang untuk merug-poolkan si coin ini gitu loh, dimana mereka akan menjual token mereka dan mereka akan meninggalkan project tersebut. Ya, di sini beberapa poin yang di-highlight adalah soal pergantian protokol security-nya sih. Jadi kayak proses transfer tuh jadi lebih cepat, nggak perlu kayak gimana ya teman-teman ya. Kalau kita lihat kan proses di blockchain biasanya ada multi signature ya, kayak proses transfer dari A ke B tuh, nah ada beberapa kali ya signature lah atau tanda tangan gitu proses. Ya lebih kurangnya seperti itu, teman-teman pasti paham lah ya untuk blockchain-nya sendiri, proses transaksi itu biasanya seperti apa. That's why ada orang-orang yang melakukan staking dan juga sebagai orang-orang yang melakukan, kalau kita bilang kayak proof of work itu kan adalah mining ya. Jadi mereka yang sebenarnya menjadi si jembatan antara transaksi-transaksi itu. Dan di situ baru kita dapat fee-nya ya. More or less seperti itu. Nah, sekarang posisi PP Coin dengan kondisi ini terlihat seperti memiliki sentimen yang amat sangat negatif. Jadi orang-orang khawatir bahwa koin ini akan mengalami rug pull, kemudian ditarik atau istilahnya si developernya sendiri exit lebih early dan gak akan dijalanin lagi project
projectnya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga ke depannya akan ada orang yang men-take over, ya ibaratnya. Sama halnya seperti Dogecoin yang dulunya udah ditinggalin developernya, tapi ternyata dimanfaatkan oleh si Elon Musk. Ya, ternyata ya jalan ya sampai sekarang. Jadi kita nggak pernah tahu teman-teman, anything can happen di crypto market ini. Nah, yang pasti dengan sentimen negatif ini sejauh ini PP tertekan cukup agresif dan dia kembali ke area yang paling lowestnya ya. Ini sebelum dia launching atau pada saat setelah dia launching dari Binance. Jadi kita bisa lihat di sini ini adalah the most important area untuk supportnya, dan progresnya sendiri sih secara struktur pun memang terlihat ya kecenderungan bearish yang maintain pergerakannya. Jadi kita bisa lihat di sini dia selalu create yang namanya lower low. Kalau misalkan dia ada rejection di sini dia create semacam lower high, retest hanya 61.8%, habis itu jadi lower high-nya, dan sekarang pun kita udah create new low levelnya. Jadi kalau ngelihat progresi PP sendiri, yang saya khawatirkan adalah ini secara close candle sebetulnya sudah di bawah dari lowest price yang terbentuk pada kisaran 13 Juni lebih kurangnya. Jadi saya ngelihatnya di sini adalah tekanan jual yang masuk pada PP Coin itu lebih agresif. Kalau teman-teman seandainya melihat dengan proses terakhirnya, di sini terdapat area imbalance atau fair value gap dengan area ya kita bisa consider sebagai area supply-nya lebih kurang ada di sini gitu ya. Jadi kita bisa marking seperti ini, more or less-nya this is your supply zone. So kalau misalkan nanti PP Coin mengalami rebound, Anda perlu antisipasi kemungkinan kena reject dari level tersebut. Itu yang pertama kalau melihat pada time frame daily-nya. Meanwhile, kalau dari time frame hourly-nya sendiri, ini kan merupakan area major support ya, dan kelihatannya akan sangat krusial sekali kalau sampai dia breakdown dan close di bawahnya. Jadi teman-teman sekalian, justru dengan progres seperti itu, ini recent transaction yang kita lakukan di PP Coin ya, ada melakukan sell short, risk rewardnya 1/4,5, kemudian harga reverse sedikit, retest lagi ke 61.8%, and then dia kena rejection lagi. Jadi overallnya sendiri kalau saya ngelihatnya PP Coin ini masih dominannya ke arah sellers. Ya, kalau kita gunakan anchor VWAP from the top, rejection coming from this VWAP atau volume weighted price average ya, VWAP average price terbalik teman-teman ya, lebih kurangnya seperti itu. Dan di sisi lain kalau teman-teman tidak menggunakan indikator atau misalkan kita ngelihat ya, ini kan ada exponential moving average 21 yang biasa saya pakai. Kalau di time frame 4 jamnya sih dia rapi banget ya, nempel di sini udah langsung kena reject lagi. Jadi saat ini kita konsolidasi, sebetulnya saya ngelihatnya seperti kita create momentum atau atau building order untuk possibility harganya justru create new low level. Anda bisa lihat di sini terbentuk yang namanya descending triangle pattern. Nah, kalau kita lihat nih di time frame 4 jam ini nggak ada ya. Jadi ibaratnya tuh sebenarnya di situ hanyalah fake out aja tuh. Ya, more or less-nya secara pattern sendiri menunjukkan terbentuknya descending triangle pattern, atau teman-teman bisa juga kalau misalnya Anda mau melihat ini sebagai sebuah potensi konsolidasi juga nggak ada masalah gitu ya. Tapi yang pasti view saya buat si PP ini dengan kondisi baik itu sentimen maupun price action-nya sendiri memang menunjukkan ya bahwa sellers ini in control untuk progresnya saat ini. Jadi yang saya lihat adalah mencari opportunity untuk melakukan sell short apabila harganya confirm close di bawah area support, atau kalau dia baik, dia kasih kita semacam discount price ya. Jadi dia kasih kita retracement dulu, mungkin testing terhadap previous support resistance yang mungkin ada di range ini ya, lebih kurangnya. Saya akan marking dengan box berwarna biru like this. Oh, sorry. Ini sorry teman-teman. Oke, I'm gonna change it like this, dan kita akan tarik di sini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya bahwa ini adalah area recent support resistance-nya, dan terdapat value gap juga. Jadi memang sebenarnya time frame daily ini ya sebaiknya sih kalau misalkan kita bisa dapat kesempatan ya lebih baik kita entry sell short pada saat dia create yang namanya lower high-nya. Jadi nanti enak nih cari konfirmasi untuk rejection candle supaya kita bisa masuk dari area lower high-nya. Tapi kalau misalkan sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, harganya langsung terkonfirmasi turun breakdown, maka di sini sebenarnya ada dua skenario yang teman-teman bisa manfaatkan. Either kalian entry based on breakdown-nya, atau
atau break and retest. Jadi pemanfaatan lebih kurangnya seperti ini ya. Jadi ini kembali lagi ke selera masing-masing. Kalau saya sih ngelihatnya personally, intinya memang secara view ini sell short, jadi nggak ada masalah. Cuman bedanya kalau misalkan kita dapat retracement itu akan jauh lebih baik gitu kalau dari segi risk rewardnya. Dan kita bisa ngelihat sellers pun juga akan lebih banyak yang masuk dari area-area ini ya, dibanding orang-orang yang masuk pada saat dia breakdown ke bawah seperti kondisi saat ini. Ibaratnya di sini lebih gampang buat orang yang FOMO-an ya untuk masuk. Jadi kayak volumenya biasanya nggak akan terlalu agresif seperti ketika harganya sudah create lower high, karena pada saat create lower high ya istilahnya pemain-pemain besar jadi punya kesempatan untuk mereka exit dari harga yang lebih baik. Ya, itu aja sih mungkin perbedaan dan perbandingannya antara masuk pada saat dia breakdown atau pada saat dia retrace. Tapi ini kembali lagi ke selera masing-masing. Ada yang tipikalnya sabar, ada yang tipikalnya agresif, maunya langsung masuk. Menurut saya keduanya nggak ada masalah selama directionnya tepat. Oke, so I guess itu dia quick update for PP Coin. Mudah-mudahan informasinya bisa nyantol ke teman-teman, bisa dapat tambahan referensi juga di dalam analisisnya. So yeah, I guess buat teman-teman yang mau melakukan akumulasi PP Coin, kalian wajib sih pantau kembali fundamentalnya karena ada resiko dari developernya, dan itu mungkin yang perlu diantisipasi untuk saat ini. Alright, I think that's it for me. Thank you very much guys for watching and God bless everyone. See you guys again in the next video update. Cheers guys, bye bye.